warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah 4 hari kami mengikuti pelatihan di SMP 1 Teruak bersama Ibu As, kami diberi literasi itu. Nanti lebih jelasnya Ibu As yang akan menjelaskan, karena beliau ini sebagai Ketua Tim Komunitas Belajar yang sudah kita bentuk pada yang belajar bersama dan berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas. Sudah cukup memahami apa literasi itu. Fokus pada pembelajaran. Jadi tidak bicara tentang yang lain, apalagi tentang politik atau apa. Fokus pada pembelajaran. Yang penting di sini dari ide besar yang pertama itu, fokus pada pembelajaran itu, apa yang kita harapkan murid ini ada kaitannya dengan pembelajaran asesmen itu. Refleksi awal. Nanti kita akan bahas bersama terkait ini. Mungkin artinya dari perencanaan yang perlu susun itu, kalau boleh kita sepakati akhir atau membuatnya. Ya, sekolah itu tentang komunitas belajar. Tapi di sekolah kita kan sudah kita laksanakan dari bulan sebelumnya, sudah berjalan, dan itu juga harus mempunyai jadwal. Jadwalnya sudah yang lebih luas. Nah, ini dia ada 4 generasi, dan mungkin juga di luar-luar, di lingkungan kita, di luar sekolah, di rumah, anak itu bisa melihat TV, bisa melihat HP, dia membaca WhatsApp misalnya yang dari kita di kelompok murid, siswa, dia itu sudah melakukan literasi, dia sudah menerapkan literasi. Seperti dia menonton video bahwa ada pelajaran kan yang berkaitan dengan materi di sekolahnya, itu sudah termasuk literasi. Literasi itu tidak mesti dia harus membaca, tetapi anak itu sudah paham dengan apa yang ada, dengan apa yang dia lihat, dia sudah bisa menerkanya, dia sudah bisa menceritakannya kembali, itu sudah termasuk literasi. Bikin anak itu berniat mau melakukan membaca itu, tertarik apa? Coba gambar. Ayo, buku yang ada gambar ya. Terus rasa penasarannya juga. Kita kalau buku ceritanya bagus, kita tidak akan berhenti membaca. Saya pernah membaca sebuah novel di HP, sampai saya tidak tidur semalam karena saya tertarik, penasaran sampai di mana sih. Di lingkungan kita, sekolah kita misalnya di pohon mangga itu bisa kita tempelkan, ini pohonnya, ini buahnya, ini batangnya, untuk batangnya, akarnya apa manfaat akarnya, daunnya untuk apa, fotosintesis segala macam. Nah, itu juga bisa kita buatkan poster-poster untuk kita tempelkan di pohon. Jadi anak itu walaupun dia berjalan-jalan di lingkungan, mau belanja ke kantin, pulangnya baliknya lagi, dia buang sampah, mungkin dia bisa membaca. Itulah ya, itu termasuk literasi. Jadi pemahaman. Anak itu sudah tahu, oh buang sampah di sini sampahnya, ada tulisan buang sampah di sini, dia buang sampah di sana. Itu sudah termasuk literasi. Tidak mesti anak itu kamu harus membaca bab ini sampai bab ini. Biasanya kan guru saya juga pribadi seperti itu. Kalau masuk kelas, buka halaman ini. Ini contoh-contohnya yang ada di dalam kelas, mungkin bisa nanti disudut-sudutkan. Ruangan kita agak besar, biaya besar ruangan kita, jadi banyak sudut-sudut yang tidak terisi, bisa kita taruhkan bukunya di sana. Karena kita ini, sekolah kita yang mendapat BIMTEK, panggilan BIMTEK kemarin, kita akan mendapatkan 900 judul buku. Tapi besok di tahun 2024. Buku itu buku yang bisa menarik buat anak, dan dia berkelas. Ada untuk anak yang fase A ya Pak ya, fase A. Ini contoh literasi yang ada di lingkungan sekolah, di luar sekolah, yang mengenai yang tadi saya sebutkan, di pohon. Dan mesti dia harus belajar membaca 15 menit di dalam kelas itu. Memang sih diharuskan juga, cuman supaya anak mungkin kan ada akar-akar permasalahan yang bikin dia tidak mau membaca.
baca, pojok baca, perpustakaan, lingkungan. Juga dulu membaca nyaring itu mengungkapkan dengan suara yang besar, lantang, sesuai dengan titik koma. Itu yang saya juga itu yang saya pahami dulu tentang membaca nyaring. Tapi di sini kita ada ilmu kemarin. Kita ini kan guru, jadi kita harus sebagai model dulu kepada anak. Sebelum kita suruh anak-anak itu membaca seperti saya jelaskan tadi, saya biasanya masuk kelas menyuruh anak membaca. Jadi kita harus berikan dulu contoh kepada anak itu supaya dia tertarik untuk membaca. Pertama ini sebelum kita tunjukkan sampul dulu, minta anak menerka apa yang akan terjadi. Ada bikin buku di sini. Di sekolah kita ini yang pertama tadi itu kan membuat komunitas belajar komel antar sekolah yang di dalam sekolah kita, terus ada di luar sekolah, yaitu antara di Dubos dan juga ada lewat jaringan daring PMN itu.